Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Segenap dewan hakim yang arif dan bijaksana, para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai permulaan saya awali dengan pertanyaan. Saudara tahu Koh Dennis Lim, seorang pendakwah muda terkenal yang dulunya adalah orang yang sukses dalam bisnis kasino miliknya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan sesuatu yang berbeda. Setelah dia berpenghasilan puluhan bahkan ratusan juta rupiah dari bisnis yang kurang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ingin dia menjadi lebih baik, sehingga dia kemudian meninggalkan sesuatu yang haram itu demi mendapatkan kebahagiaan. Pada akhirnya Koh Dennis Lim menemukan ketenangan yang hakiki dalam hidupnya. Sedangkan saudara, bukan hanya satu, bahkan lebih banyak lagi orang yang dulunya tenggelam dalam lautan keharaman, setelah mendapatkan petunjuk kemudian mengimplementasikan gaya hidup halal, mereka mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia saja, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul internalisasi nilai iman dalam menerapkan gaya hidup halal untuk menciptakan pesona bangsa yang penuh dengan kesejahteraan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Sebagai rujukan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, maka berimanlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada Al-Quran yang telah kami turunkan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk mempunyai keimanan yang kuat dan kokoh apapun profesi kita. Tapi ingat, jangan tinggalkan iman. Kau boleh jadi pejabat emas, tapi ingat, jadilah pejabat yang beriman. Kau boleh jadi tentara, tapi ingat, jadilah tentara yang beriman. Kau boleh jadi pembisnis, mbak, tapi ingat kata Allah, jadilah pembisnis yang beriman. Karena pejabat yang beriman tidak akan pernah korupsi. Tentara yang beriman tidak akan ragu untuk mengabdi, dan pembisnis yang beriman tidak akan melakukan hal zalim yang bisa merongrong bahkan merugikan NKRI. Betul? Hadirin para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan
makanan di muka bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu adalah musuh yang nyata. Para pemirsa, dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya definisi halal memiliki perbedaan yang signifikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pak Bu, contohnya halal bagi kita belum tentu halal bagi saudara kita yang tidak seiman. Begitupun sebaliknya, halal bagi mereka belum tentu halal bagi kita sebagai seorang muslim. Tapi dengan sikap menerima dengan segala perbedaan itu akan menjadi kunci kita dalam memberhasilkan dan memakmurkan cita-cita bersama menuju Indonesia sejahtera. Dewan Juri, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita yakin dan percaya bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang kompleks dalam kita menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak menjamin kemudahan bagi kita untuk selalu berpegang teguh terhadap nilai-nilai Al-Quran. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjamin barang siapa berusaha sekuat tenaga meninggalkan sesuatu yang haram demi menemukan sesuatu yang halal, mereka akan diberikan jalan kemudahan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Para pemirsa rahimakumullah, senada dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dari pidato singkat yang telah saya sampaikan Dewan Juri, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa dalam rangka mewujudkan pesona bangsa yang sejahtera, langkah utama yang dapat kita tempuh adalah dengan membiasakan diri dengan menerapkan gaya hidup halal, makan makanan yang halal, bekerja pekerjaan yang halal, sehingga rezeki yang kita dapatkan Allah akan beri rizki yang halal pula. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, melalui Festival Ekonomi Syariah tahun ini, mari kita saling tolong-menolong, kuat menguatkan untuk memakmurkan bangsa Indonesia dan mensejahterakan bangsa ini dengan menerapkan gaya hidup halal. Ke Surabaya membeli bantal, di sana ketemu Pak Olga. Melalui penerapan gaya hidup halal, ayo kita wujudkan Indonesia yang sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.